Halo semuanya, perkenalkan saya Shan, absen 18, kelas 6A. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan kolaborasi kedua saya yang berjudul Perubahan Sosial Budaya. Nah, kita akan masuk ke dalam pengertian apa itu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup sistem meliputi nilai sikap pola-pola perilaku tidak hanya pada sistem sosial saja, tetapi juga ada pada kebudayaan yang meliputi pada kesenian, ilmu pengetahuan hingga teknologi yang dipakaikan akan menimbulkan perubahan balik ke arah progres kemajuan maupun regres kemunduran. Ada banyak contoh perubahan sosial budaya saat ini terjadi di masyarakat. Perubahan ini bisa kita lihat dari bahasa, sistem kepercayaan, dan tata krama. Tata krama, mata pencaharian, seni, komunikasi antar negara, dan lain-lain. Contoh perubahan sosial budaya. Transportasi pada zaman dulu, manusia berpergian menggunakan kereta roda dengan memanfaatkan tenaga hewan seperti kerbau, sapi, kuda. Kini makin berkembangnya zaman, kendaraan bermesin menjadi andalan masyarakat. Mayoritas masyarakat Indonesia zaman dahulu mengandalkan bahasa daerah untuk komunikasi langsung antar sesama. Kini selain bahasa daerah, bahasa Indonesia, banyak masyarakat yang mulai menguasai berbagai bahasa negara seperti bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan sebagainya. Belajar online digunakan karena kemajuan teknologi dan komunikasi di bidang internet. Perubahan di bidang elektronik memudahkan pengguna melakukan pengiriman uang, contohnya pemakaian ATM, internet banking, dan SMS. SMS banking untuk mempercepat waktu. Pengaruh model suasana di bidang industri memberikan perubahan sosial budaya dalam pakaian. Contohnya, masyarakat sekarang banyak memakai hijab, model busana muslim, banyak dijual toko-toko sehingga menarik minat para pembeli. Televisi mengubah perilaku masyarakat secara cepat. Contohnya, perilaku konsumeris atau belanja berlebih bisa muncul karena masyarakat banyak menonton iklan-iklan. Perbedaan gaya hidup seperti model rambut, pemakaian, dan model rumah di bidang pendidikan akibat pandemi COVID-19 membuat gaya belajar berubah dan lebih sering dilalui lewat daring atau dibandingkan tatap muka secara langsung, dan masih banyak lagi. Adapun dampak positif dari perubahan dari adanya listrik ini. Dulu orang itu masih menggunakan lampu petromak yang belum tentu itu terang, ya. Tapi zaman sekarang kita sudah mendapatkan lampu yang menggunakan listrik yang bisa dibilang terang. Dulu orang tuh memasak makanan, nasi segala macam itu menggunakan kompor dan api yang dibuat sendiri. Nah, kalau ini kita sudah bisa lihat di sini, orang-orang menggunakan rice cooker atau pemasak nasi lah. Nah, dulu kita berkomunikasi itu secara mengirim surat. Nah, sekarang orang tuh sudah bisa mengirimkan surat atau berkomunikasi secara bertelepon. Nah, contoh perubahan alat teknologi yang dulu sampai sekarang. Yang dulu, jadi misalnya alat teknologi itu dulu, alat teknologi dulu itu perubahannya seperti apa sekarang. Kita bisa lihat di sini terdapat setrika. Setrika dulu kita masih menggunakan arang, tapi sekarang kita sudah bisa menggunakan listrik. Yang kedua, dulu para petani itu membajak sawah menggunakan sebuah
pedati, kerbau. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, dia menggunakan traktor atau itu pembajak sawah secara elektrik atau diisi bensin. Nah, di sini komputer dulu kita masih menggunakan mesin tik atau mesin mengetik. Nah, zaman sekarang setelah adanya teknologi, adanya komputer, terdapat komputer yang dapat menampilkan gambar segala macam. Dulu kita masih menggunakan telepon. Telepon zaman dulu itu tidak masih menggunakan komunikasi masih menggunakan secara manual. Tapi sekarang bisa berkomunikasi secara elektrik. Nah, saya akan membahas contoh dampak negatif. Orang tua kita dulu sering marah karena anak selalu bermain di luar. Tapi sekarang kini giliran anaknya di rumah, orang tua menyuruh anak untuk bermain di luar. Sudah terbalik ya sekarang. Kita bisa lihat ya dulu di sini ada orang yang bermain kelereng. Nah, sekarang sudah sangat sibuk pada gadgetnya masing-masing, teman-teman. Nah, itu salah satu perubahan. Nah, dulu kita masih bisa bermain telepon-teleponan menggunakan kaleng atau apa. Nah, zaman sekarang orang lebih mementingkan bermain game daripada harus berkomunikasi. Nah, orang sekarang bisa menggunakan chat untuk mengechat seseorang, misalnya menanyakan kabar atau segala macam. Nah, ini dulu senang sekali ketika mendapatkan hasil nilai yang bagus. Misalnya kita meraih nilai ulangan yang baik, ya kan? Nah, itu zaman sekarang orang tuh lebih senang mendapatkan viewers di YouTube atau subscriber di YouTube lebih banyak, lebih senang lah. Orang zaman dulu lebih senang mendapatkan viewers, orang zaman sekarang lebih senang mendapatkan viewers daripada mendapatkan nilai yang bagus. Nah, teman-teman, nih kita bisa lihat ya perubahannya. Di sini dulu handphone itu masih menggunakan HP Nokia. Nah, zaman sekarang sudah ada handphone layar sentuh. Nah, dulu masih menggunakan mobil yang zaman dulu atau kereta kuda ya istilahnya. Nah, sekarang sudah menggunakan mobil yang berbahan bensin. Nah, dulu orang membajak sawah menggunakan pedati. Tapi sekarang sudah menggunakan alat pembajak sawah dengan diisi bensin. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Mimin kepada saya. Nah, manfaat teknologi dina kahirupan. Di zaman kiwari, teknologi teh geus jadi pangtuh nu moal bisa dipisahkan dina kahirupan masyarakat di kota atau di desa. Lu nggak gunakan teknologi teh laingan ukur jalma nu boga kepentingan khusus di bidang bisnis atau urusan penting sajena, tapi barudak sekolah oke. Wujud hasil teknologi di antarana baik komputer, laptop, smartphone. Manfaat teknologi keur barudak sekolah nyaeta keur keperluan diajar sekolahna. Contoh kegunaan hasil teknologi nyaeta komputer. Biasa ngareksekeun urusan kalawan ganceng tu rapi. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menceritakan tentang dana listrik di rumah saya. Nah, di sini teman-teman terdapat jalanan. Nah, di sini di teras depan memiliki satu lampu dan tidak ada saklar. Nah, di sini kita akan membahas di garasi. Di sini terdapat satu lampu dan satu KWH. Nah, di sini sekarang kita akan masuk ke ruang tamu. Di ruang tamu terdapat dua saklar untuk menghidupkan ruang makan dan teras. Kalau yang ini untuk menghidupkan yang ini, kamar ini. Oh iya, saya lupa. Di sini ada panel pembagi arus listrik di ruang tamu saya. Nah, di sini ruang makan menggunakan lampu dan satu saklar. Di sini saya mempunyai satu saklar
dan 1 lampu. Di kamar tidur 2, saya mempunyai 1 saklar dan 1 lampu, 1 stop kontak. Di kamar tidur terdapat 1 lampu, dapat saklar, dapat stop kontak. Nah, di sini untuk dapur terdapat 1 lampu dengan dan di sini terdapat 1 saklar dan 1 lampu. Nah, di belakang halaman belakang rumah saya maksudnya terdapat 1 lampu dan saklarnya itu ada di dalam rumah. Nah, saya total dari semua ini lampu LED saya menggunakan 4, lampu biasa saya menggunakan 7. Nah, lampunya terdapat 11 buah bola lampu. Panel pembagi terdapat 1, stop kontak terdapat 6 buah dan saklar sekitar 8 buah. Nah, teman-teman, ada loh tips-tips mudah cara menghemat energi listrik. Pertama, tidak membiarkan lampu seharian ketika di siang hari. Misalnya siang hari, wow terang nih, jangan saya hidupkan, saya matikan. Nah, kalau ini mencabut steker listrik jika tidak dipakai. Nah, itu salah satu cara menghemat. Mesin cuci, mematikan mesin cuci ketika tidak dipakai. Laptop, hindari pengisian baterai laptop secara terus-menerus. Sementara laptop sudah penuh, listrik akan terbuang sia-sia dan percuma. Nah, misalnya kita ingin menghidupkan lampu nih udah mulai gelap, nah beralihlah ke lampu LED atau lampu yang hemat listrik. Nah, di AC, janganlah kita hidupkan secara terus-menerus. Kalau kulkas, pastikan pintu kulkas tertutup rapat agar listriknya tidak keluar sia-sia. Nah, kalau komputer, ya sama kayak yang tadi, jangan terlalu sering bermain komputer atau mencas laptop atau komputer sering. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh cara menghemat energi listrik dan air dalam bahasa Mandarin. Pie lang fei tien, pie lang fei shui. Nah, sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih sudah melihat presentasi saya pada kali ini. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan sampai jumpa.